Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 1 Biologi dan A. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metabolisme. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya Takbiriana Habibi dengan nomor BP 2210 24 10 18 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fikri Maulana dengan BP 2210 24 20 33. Saya Angel Chania, BP 2210 24 10 21. Perkenalkan, saya Fatima Dilani dengan BP 2210. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang metabolisme pada tumbuhan. Yuk kita simak videonya. Sebelumnya, apa sih metabolisme itu? Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup yang dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Metabolisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan sintesis senyawa organik sederhana menjadi senyawa makromolekul yang lebih kompleks untuk menghasilkan zat makanan. Contoh anabolisme pada tumbuhan yaitu proses fotosintesis. Sedangkan katabolisme adalah proses penguraian senyawa organik kompleks menjadi senyawa sederhana untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenin trifosfat. Contoh katabolisme pada tumbuhan adalah proses respirasi atau pernapasan. Contoh proses anabolisme antara lain yaitu kemosintesis, sintesis lemak, dan protein. Nah, teman-teman, pada video ini kita fokus membahas fotosintesis dulu ya. Fotosintesis adalah pengubahan zat-zat anorganik karbon dioksida dan air oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat dengan bantuan cahaya. Reaksi kimianya yaitu 6CO2 plus H2O menjadi C6H12O6 plus 6O2. Reaksi fotosintesis terjadi di organel sel yang disebut kloroplas. Kloroplas yang biasanya ditemukan pada daun tumbuhan. Kloroplas memiliki membran rangkap. Yang pertama yaitu ada membran luar dan membran dalam. Kloroplas memiliki cairan yang disebut dengan stroma. Stroma yang digunakan untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kemudian ada tilakoid. Tilakoid merupakan struktur berbentuk kantong daftar yang berisi klorofil. Nah, tumpukan tilakoid disebut dengan grana. Proses fotosintesis berlangsung melalui dua tahap. Tahap pertama, reaksi terang. Reaksi terang membutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Jadi, di reaksi ini hanya berlangsung di siang hari ya. Dan yang kedua, reaksi gelap. Reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya sebagai sumber energi karena sumber energinya berupa energi kimia. Nah, menurut kamu, apakah reaksi gelap bisa terjadi di siang hari? Jawabannya bisa ya teman-teman, karena reaksi gelap tidak dipengaruhi oleh ada atau tidaknya cahaya, tetapi bergantung pada energi kimia. Reaksi terang ciri khasnya yaitu butuh energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia, yaitu ATP dan NADPH2 yang akan digunakan pada reaksi gelap. Warna cahaya yang efektif pada reaksi terang yaitu warna merah dan warna biru. Reaksi terang terjadi di membran tilakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem. Fotosistem tersusun dari pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Fotosistem yang terlibat dalam fotosintesis ada dua macam yaitu fotosistem 1P700 mengandung klorofil yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 700 nanometer. Yang kedua, fotosistem 2P680 yaitu mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 680 nanometer. Fungsi pigmen dalam fotosistem yaitu menangkap energi cahaya guna melepaskan elektron oleh pusat reaksi yaitu klorofil A. Ada dua macam aliran elektron atau dikenal dengan istilah fotofosforilasi. Yang pertama, fotofosforilasi non-siklik. Yang kedua, fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi non-siklik dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air atau fotolisis elektron yang dilepaskan dari proses fotolisis.
diteruskan menuju akseptor elektron, yaitu akseptor primer. Kemudian dilanjutkan ke sistem transport elektron seperti plastoquinon kompleks sitokrom plastosianin. Dan proses ini menghasilkan ATP. Pada akhirnya, elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem 1. Pada saat yang bersamaan, fotosistem 1 menyerap energi cahaya dan juga melepaskan tekanan elektron tersebut. Tekanan elektron tersebut diteruskan menuju akseptor elektron, kemudian sistem transport elektron redoksin, dan akhirnya ditangkap oleh NADP plus ion H plus hasil fotolisis. Kemudian diikat oleh NADP plus membentuk NADPH2. Jadi fotofosforisasi non-siklik menghasilkan ATP, NADPH2 dan O2. Selanjutnya proses fotofosforilasi siklik. Ciri khasnya yaitu elektron dilepaskan oleh fotosistem 1. Pada akhirnya akan kembali ke fotosistem 1. Jadi ketika fotosistem 1 menerima cahaya, maka elektronnya akan tereksitasi dan diterima oleh akseptor elektron. Kemudian dilanjutkan ke sitokrom plastosianin dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Setiap elektron tereksitasi akan menghasilkan ATP. Jadi hasil dari elektron siklik hanya aktif saja ya teman-teman. Berikut catatan kecil dari proses fotofosforisasi siklik reaksi gelap, yaitu ciri khasnya tidak bergantung pada energi cahaya, tetapi dari energi kimia, hasil reaksi terang. Masih ingatkah teman-teman apa hasil dari reaksi terang? Ya, yaitu NADPH2 dan ATP. Reaksi terang terjadi di stroma dan merupakan reaksi pembentukan glukosa. Ada 3 tahap pada reaksi gelap, yaitu tahap pertama, tahap fiksasi, yang kedua, tahap reduksi, dan yang ketiga, tahap regenerasi. Tahap fiksasi pada tahap ini terjadi pengikatan 3 karbon dioksida oleh 3000 sabe fosfat atau RUBP dengan bantuan enzim RUBP karboksilase atau Rubisco dan membentuk 6 molekul 3 fosfogliserat zat atau PEGA. Tahap reduksi pada tahap ini terjadi fotofosforilasi atau penambahan gugus fosfat pada 3 fosfogliserat atau pegang oleh ATP menjadi 13 difosfogliserat atau DPGA. Selanjutnya, 13 difosfogliserat direduksi oleh NADP2 menjadi 6 fotofosfogliserat delhid atau PEGAL atau molekul G3PE. Tahap regenerasi pada tahap ini terjadi pelepasan 1 fosfogliseral delhid menjadi setengah glukosa. Nah, untuk membentuk 1 molekul glukosa harus melalui 2 kali siklus ya teman-teman. Kemudian 5 molekul G3PE akan diregenerasi menjadi 3 RUBP. Siklus ini terus sampai semua G3PE membentuk glukosa dan terus berulang selama energi kimia pada reaksi terang berbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang katabolisme. Apa yang dimaksud dengan katabolisme? Katabolisme merupakan proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Dari proses katabolisme ini akan menghasilkan energi sehingga kita sebut sebagai reaksi eksergonik. Proses ini contohnya terjadi pada respirasi, yaitu ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang dibantu oleh oksigen, sedangkan respirasi anaerob dia tidak membutuhkan bantuan oksigen. Dalam proses katabolisme terjadi beberapa proses seperti proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif atau disingkat dengan DO, ada siklus Krebs, dan yang terakhir ada transport elektron. Pada glikolisis akan menghasilkan 2 asam pirufat. Dan ini berlangsung pada sitosol, protoplasma atau bisa juga kita sebut dengan sitoplasma. Mengapa proses ini terjadi di sitoplasma? Karena dalam sitoplasma mengandung nutrisi yang dibutuhkan seperti adanya asam amino, asam lemak, garam mineral, air, vitamin, dan nutrisi intraseluler lainnya. Selanjutnya, hasil dari proses glikolisis tadi, yaitu yang berupa 2 asam pirufat, akan menjadi bahan dasar bagi proses dekarboksilasi oksidatif atau kita sebut dengan DO. Ini saya akan menjelaskan mengenai respirasi pada tumbuhan. Respirasi pada tumbuhan merupakan proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air,
karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga persamaan reaksi yang dihasilkan pada proses respirasi ini adalah C6H12O6 bereaksi dengan O2 yang akan menghasilkan CO2, H2O, dan energi. Respirasi tumbuhan juga berkaitan dengan fotosintesis. Tumbuhan melakukan respirasi di waktu pagi dan siang hari, yaitu bersamaan dengan proses fotosintesis, namun respirasi juga terjadi pada malam hari ketika tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Tahapan dalam proses respirasi tumbuhan diantaranya oksigen yang ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. Proses transportasi gas-gas berlangsung secara keseluruhan dan berlangsung secara difusi. Oksigen masuk ke dalam sel tumbuhan, kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan membran sel. Karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi. Jika oksigen sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi terjadi. Nah, proses respirasi terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada glikosis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus asam sitrat, dan transport elektron. Jenis-jenis respirasi pada tumbuhan diantaranya yang pertama yaitu respirasi aerob, yaitu proses respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menjalankan respirasinya. Yang kedua yaitu respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Lanjut, fotosintesis juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah suhu, jenis substrat, kelembaban, oksigen, dan tipe tumbuhan. Itulah penjelasan dari saya. Alat dan bahan: 1. Tabung reaksi, 2. Gelas piala atau beker 200 ml, 3. Corong gelas, 4. Luxmeter, yang kelima pipet tetes, 6. Potongan tanaman Hydrilla verticillata, 7. Larutan NaHCO3 atau natrium bikarbonat, dan yang terakhir adalah air. Berikutnya ialah cara kerja. Pertama, isi gelas piala dengan air secukupnya, kemudian masukkan potongan Hydrilla verticillata ke dalam gelas piala. 3. Masukkan corong gelas ke dalam gelas piala dengan posisi terbaik. 4. Sinar potongan Hydrilla verticillata, kemudian rubah sehingga ujung potongan berada dalam corong dan menghadap ke atas. Yang kelima, sinar potongan Hydrilla verticillata dengan lampu dan tunggu sampai terbentuk gelembung udara yang keluar dari ujung potongan. Keenam, hitung jumlah gelembung per satuan waktu dan ulangi perhitungan sampai 3 kali. Ketujuh, jauhkan sumber cahaya dari gelas piala dan hitung jumlah gelembung per waktu satuan. Ulangi perhitungan sampai 3 kali. 8. Ulangi langkah nomor 7, tetapi dekatkan sumber cahaya kepada gelas piala. Ke-9, teteskan NaHCO3 ke dalam air, tunggu selama 5 menit. Ke-10, kemudian ulangi perhitungan jumlah gelembung yang dihasilkan per satuan waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1 B dan A, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.